Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang liability dan liquidity management. Dari anggota kelompok 10 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 2019-1131-052. Saya Delia Putri Cahyadi dengan NIM 2019-1131-31018. Dan saya Silvi Firnawisi 2019-31045. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Manajemen aset dan liabilitas atau asset liability management adalah sebuah proses dalam mengelola aset dan arus kas untuk mengurangi risiko kerugian karena tidak dapat membayar kewajiban atau liabilitas secara tepat waktu. Sedangkan likuiditas merupakan istilah di mana kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Jika bank memiliki sejumlah alat pembayaran pada saat tertentu, ini disebut sebagai kekuatan membayar. Namun, memiliki kekuatan membayar tidak selalu berarti memiliki kemampuan likuiditas. Bank yang memiliki kemampuan likuiditas lebih mudah untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Karena itu, bank berusaha mempertahankan rasio likuiditas dengan memperkecil dana yang menganggur serta meningkatkan pendapatan dengan resiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan cash flow. Maksudnya dari penjelasan di atas, ketika tiba saatnya perusahaan membayar kewajibannya, aset yang dimiliki cukup untuk membayar kewajiban tersebut. Aset harus dikonversi menjadi uang tunai yang senilai dengan liabilitas perusahaan. Penerapan manajemen aset dan liabilitas dapat melibatkan banyak faktor, termasuk alokasi aset secara strategis, mitigasi risiko, dan penyesuaian kerangka kerja peraturan dan modal perusahaan. Jika perusahaan mampu menyeimbangkan antara aset dengan liabilitas, maka akan terdapat surplus yang dapat dikelola secara aktif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen aset dan liabilitas adalah pengelolaan aset dan kewajiban yang tepat untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Penerapan konsep ini tidak terbatas hanya pada industri perbankan atau asuransi saja, tetapi juga dapat diaplikasikan oleh keuangan pribadi. Bab ini diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan kewajiban dan manajemen risiko likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Agar lebih jelas, pengertian di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Secara harfiah, Asset liability management adalah fungsi yang penting dari suatu bank untuk mengoptimalkan struktur neraca sehingga dapat memberikan keuntungan maksimum dengan mengelola resiko yang ada. Bisa dilihat gambar berikut, yaitu salah satu fungsi utama dari bank adalah menyimpan uang dari nasabah secara aman lalu membayar sejumlah bunga atas uang yang disimpan oleh nasabah. Dari uang yang disetorkan oleh nasabah, bank dapat memberikan pinjaman pada nasabah lain guna mendapatkan sejumlah bunga.
Bank harus bisa menerapkan manajemen aset dan liabilitas yang tepat untuk memastikan pendapatan bunga bersih yang diperoleh cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah di rekeningnya jika ditarik sewaktu-waktu. Selain itu, bisnis dari bank ini yaitu fungsinya untuk sebagai sistem pembayaran dan transfer uang, transaksi falas dan ekspor impor, partisipasi dalam pasar uang dan pasar modal. Bank memiliki beberapa resiko. Yang pertama, likuiditas. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, nilai tukar. Yang keempat, kredit. Yang kelima, operasional. Dan yang keenam lainnya. Aset liabilitas manajemen ini juga digunakan sebagai pengelolaan sumber dan penggunaan dana untuk mengoptimalisasi pendapatan dan minimasi resiko, minimalisasi harga pasar dari ekuitas. Kemudian berikutnya ada contoh manajemen dan aset liabilitas dalam berbagai industri. Yang pertama, bank harus bisa menerapkan manajemen aset dan liabilitas yang tepat untuk memastikan pendapatan bunga bersih yang diperoleh cukup untuk mengembalikan uang milik nasabah di rekening jika ditarik sewaktu-waktu. Yang kedua, sebagai perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan dua jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi non-jiwa. Asuransi non-jiwa biasanya adalah berupa properti dan asuransi kendaraan. Perusahaan penyedia asuransi menerima jumlah pembayaran atau premi dari nasabah. Namun, mereka berkewajiban membayar sejumlah uang dalam jumlah besar ketika asuransi tersebut dicairkan oleh nasabah. Manajemen aset pada perusahaan asuransi dapat digunakan untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar liabilitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada benefit plan. Yang dimaksud dengan benefit plan ini adalah layanan seperti dana pensiun yang sumber dananya diambil dengan memotong gaji karyawan. Di masa depan, penyedia layanan ini harus membayar sejumlah besar dana yang sudah dikumpulkan oleh nasabah atau pelanggan mereka. Para penyedia layanan seperti ini tentunya harus memanfaatkan strategi aset liability management untuk bisa membayar kewajiban liabilitas mereka di kemudian hari. Yang kemudian ada penerapan manajemen aset dan liabilitas untuk keuangan pribadi. Bukan hanya untuk perusahaan saja, kamu juga atau kalian juga bisa menerapkan strategi manajemen aset dan liabilitas untuk mencapai tujuan finansial pribadi kalian. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat neraca keuangan kamu sendiri, sama seperti neraca keuangan perusahaan. Neraca ini dapat memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuanganmu dalam kurun waktu tertentu. Neraca keuangan adalah rangkuman dari aset, apa yang kamu miliki, dan liabilitas, apa yang kamu bayar. Kemudian ada namanya net worth, nilai aset dikurangi oleh liabilitas. Jika tujuan manajemen aset dan liabilitas perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka tujuan manajemen aset dan liabilitas pribadi adalah menambah nilai net worth kamu. Jadi, fokus utama kamu adalah untuk meningkatkan aset yang kamu miliki tanpa menambah liabilitasnya. Sebagai contohnya,
Jika kamu ingin membeli rumah dengan sistem KPR, kamu akan memiliki aset baru, namun liabilitas kamu juga semakin meningkat. Agar net worth bisa meningkat, maka kamu harus bisa menghitung dan memastikan bahwa peningkatan aset lebih besar daripada peningkatan liabilitas kamu. Kemudian berikut ini ada beberapa jenis aset dan liabilitas. Yang termasuk jenis aset ini adalah yang pertama ada kas, yang kedua giro pada Bank Indonesia, yang ketiga ada penempatan pada bank lain, yang keempat ada surat-surat berharga, yang kelima kredit yang diberikan, yang keenam penyertaan, yang ketujuh PPAP, yang kedelapan aktiva tetap dan inventaris, dan yang kesembilan aktiva lain-lain. Itu yang termasuk aset. Sedangkan yang liabilitas, yang termasuk golongan liabilitas ada, yang pertama itu ada giro, yang kedua ada tabungan, yang ketiga ada deposito, yang keempat surat berharga diterbitkan, yang kelima pinjaman yang diterima, yang keenam pinjaman subordinasi, yang ketujuh kewajiban lainnya. Kemudian ada beberapa ruang lingkup ALMA. Yang pertama itu ada liquidity risk management, yang kedua interest rate risk management, yang ketiga forex risk management, yang keempat pricing management. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adelia. Oke, selanjutnya yang pertama ada liquidity risk management. Likuiditas adalah kemampuan untuk mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Resiko likuiditas adalah resiko di mana bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah atau counterparty dalam mata uang dan pada waktu yang diperjanjikan dengan harga wajar. Jika hal ini terjadi, maka bank harus secepat-cepatnya yang pertama mendapatkan tambahan dana dengan cara berhutang kepada pihak lain dengan persyaratan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan tambahan dana dengan melakukan likuidasi atau menjual aset finansial lainnya dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Next. Oke, selanjutnya ada interest risk management. Merupakan resiko tingkat bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar dan memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan serta likuiditas bank. Perubahan tingkat bunga menyebabkan bank menghadapi 3 resiko. Yang pertama ada resiko perubahan pendapat, resiko perubahan nilai pasar, dan resiko likuiditas. Resiko perubahan pendapatan yaitu merupakan resiko yang disebabkan pendapatan bersih yaitu hasil investasi yang dikurangi biaya, berkurang dari apa yang diharapkan yang disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga, dalam hal ini yaitu bunga pinjaman. Yang kedua ada resiko perubahan nilai pasar. Resiko perubahan nilai pasar ini merupakan risiko terhadap perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dimiliki perusahaan akibat berubahnya tingkat suku bunga.
Jika penurunannya nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan mengalami kerugian. Begitupun sebaliknya. Sebab tingkat bunga meningkat, maka nilai sekuritas cenderung turun. Terus yang ketiga ada resiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan risiko yang sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya. Jika suku bunga turun, maka publik akan mengambil dananya di bank dan diinvestasikan untuk usaha. Jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena aman. Dari semua ini, hal yang menyebabkan perubahan tingkat bunga itu yang pertama ada kebutuhan dana, di mana apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjamannya meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua ada peningkatan bunga simpanan secara otomatis, ya di mana meningkatkan bunga pinjaman, begitupun jika sebaliknya. Yang ketiga ada persaingan. Persaingan di mana dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus meningkatkan persaingan. Dari hal tersebut akan terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama ada kestabilan ekonomi makro, di mana termasuk stabilitas sosial politik suatu negara. Yang kedua ada kebijaksanaan pemerintah, di mana bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada target laba. Target laba ini yang dimaksud adalah yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar. Begitupun sebaliknya. Dan yang selanjutnya ada jangka waktu. Jangka waktu ini di mana semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada kualitas jaminan, di mana semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan begitupun sebaliknya. Dengan menggunakan sistem asset liability management, maka bank dapat memodelkan, mengkalkulasikan, serta mensimulasikan secara akurat pengaruh hal-hal di atas terhadap perubahan tingkat suku bunga, sehingga keuntungan bank dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan daya saing di pasar serta terjaga resikonya. Interest rate management ini sangat erat kaitannya dengan liquidity management dan pricing management. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada forest management, atau bisa kita bilang tuh kayak kegiatan falas, yaitu merupakan suatu kegiatan membeli atau menjual mata uang suatu negara yang secara garis besar tindakan manajemennya yaitu falas, di mana dapat berupa pengendalian kesenjangan mata uang asing dan pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar. Next. Sebelumnya, sorry give sebelumnya, oke.
sebelumnya, Give. Dari penjelasan di sini, garis besar tindakan manajemen falas dapat berupa yang pertama, pengendalian kesenjangan mata uang yaitu foreign exchange mismatch, di mana yang meliputi pengendalian posisi devisa neto, monitoring arus kas transaksi, melakukan forecasting nilai tukar, menetapkan kebijakan dan penggunaan devisa, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar net exchange gain yang meliputi penetapan break-even exchange rate, yaitu pengendalian spread, melakukan cut loss, dan membatasi exposure. Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir manajemen valuta asing adalah memaksimumkan pendapatan dari keuntungan nilai tukar dan pendapatan bunga falas, memperkecil resiko akibat gerakan nilai tukar, dan mendukung tujuan manajemen likuiditas dan gap. Contoh, keputusan dalam manajemen valuta asing adalah penjualan aset valuta asing dan menaikkan dana falas. Sedangkan contoh kebijakan manajemen valuta asing antara lain menetapkan tingkat risiko falas yang dapat diterima, skenario gerakan nilai tukar falas, menetapkan posisi falas yang akan dipegang pada currency tertentu, serta menetapkan limit dan mengendalikan posisi falas baik per currency maupun secara keseluruhan. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan kegiatan falas. Yang pertama itu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, yang kedua untuk kepentingan bank sendiri, dan yang ketiga ada untuk memperoleh keuntungan. Yang pertama kita akan bahas yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Maksud dari sini adalah kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling vital, maka dari itu tanamkan kejujuran, menjaga kualitas produk, sikapi pelanggan dengan ramah, dan pelayanan yang prima. Mungkin kita pernah melihat perusahaan-perusahaan yang gulung tikar tidak memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggannya. Perusahaan seperti ini hanya cenderung memikirkan atau mementingkan bagaimana produknya terjual tanpa mengetahui karakter pelanggan. Suatu hal yang penting untuk dalam melayani pelanggan adalah tidak membeda-bedakan konsumen, apakah itu pelanggan kecil maupun pelanggan yang sudah lama, serta maupun pelanggan yang baru sekalipun. Yang kedua yaitu untuk kepentingan sendiri. Maksud dari untuk kepentingan sendiri ini adalah tujuan bank adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, bahwa kestabilan nilai rupiah memerlukan dukungan pasar, keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik, untuk mendukung perekonomian nasional. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga ini maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan ini meski hanya selembar uang kertas, tapi valuta asing ini bisa memberikan keuntungan. Misalnya saja membeli falas di saat kurs rendah, kemudian saat kurs tinggi kita bisa menjual kembali, kemudian menjadikan falas sebagai tabungan atau investasi. Dengan begitu kita bisa memperoleh keuntungan. Next. Selanjutnya di sini ada instrumen manajemen falas. Di sini terdapat instrumen falas, instrumen pasar uang, dan sekuritis.
Instrumen falas terdiri dari transaksi SPOT, transaksi forward, dan transaksi SWAP. Di sini kita akan bahas instrumen falas terlebih dahulu. Maksud dari transaksi SPOT ini adalah transaksi falas tunai, di mana penyerahan valutanya dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Kalau transaksi forward itu merupakan falas secara berjangka, di mana penyerahan valutanya dilakukan pada suatu tanggal tertentu, di kemudian hari dengan menggunakan nilai tukar yang telah disepakati pada tanggal terjadinya transaksi tersebut. Sedangkan transaksi SWAP merupakan pertukaran 2 valuta asing yang berbeda melalui penjualan secara tunai dan pembelian kembali secara berjangka, atau transaksi falas yang simultan antara transaksi SPOT yaitu jual dengan transaksi forward yaitu beli, atau sebaliknya. Terus selanjutnya kita akan bahas instrumen pasar uang, di mana instrumen pasar uang ini merupakan terdapat 2, yaitu penempatan antar bank dan pinjaman antar bank. Penempatan antar bank itu yaitu interbank placement, dan pinjaman antar bank itu interbank borrowing. Instrumen pasar uang ini terdiri dari foreign exchange atau loan and deposit transaksi. Foreign exchange ini adalah suatu kegiatan pertukaran 2 mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Terus juga di instrumen pasar uang ini terdapat call and notice loan and deposit. Terus ada repo atau reverse repos, yaitu repo ini itu merupakan adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Kalau reverse repo ini adalah transaksi beli efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Terus selanjutnya instrumen pasar uang ini juga terdiri dari banker acceptance, yaitu bankers acceptance ini adalah instrumen pasar uang yang hadir karena adanya perdagangan luar negeri, baik itu ekspor atau impor. Baik ekspor atau impor, BA sendiri ini berbentuk wesel berjangka dengan cap accepted yang bisa diperjualbelikan di pasar uang. Terus selanjutnya di instrumen pasar uang ini ada certificate of deposit. Maksudnya itu adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk pemberian premi suku bunga, sekaligus bukti bagi nasabah karena telah menyimpan depositnya dalam jangka waktu tertentu. Terus di sini juga ada commercial paper, di mana commercial paper ini banyak dimanfaatkan sebagai investasi jangka pendek untuk membeli inventaris dan biaya pengolahan modal kerja yang singkat, di mana instrumen satu ini bisa menjadi alternatif terbaik guna menambah modal usaha, alih-alih mengambil pinjaman dari bank. Demikian pula ulasan mengenai pengertian pasar uang, di mana resiko hingga instrumen di dalamnya. Terus selanjutnya yang terjadi di instrumen pasar uang itu juga ada Treasury bills. Treasury bills ini merupakan instrumen pasar uang
sejenis obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo cukup pendek, di mana komersial investasi jangka pendek untuk membeli inventaris atau biaya pengolahan modal kerja yang singkat. Terus yang ketiga, ini instrumen manajemen falas ini terdapat juga securities, yang dimana securities ini merupakan transaksi membeli atau menjual surat-surat berharga yang dapat dinegosiasikan untuk mendapatkan laba dari perbedaan tingkat bunga. Next. Oke, di sini ada jenis resiko falas. Yang pertama ada resiko mata uang. Terus selanjutnya ada liquidity risk, terus ada interest rate risk, dan credit risk. Di mana resiko mata uang ini merupakan resiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, resiko nilai tukar sering disebut resiko valuta asing. Apabila terjadi fluktuasi kecil, maka nilai ketidakpastiannya relatif masih rendah dan wajar. Namun apabila pergerakannya tidak terkontrol, bisa mengakibatkan ketidakpastian ketika pengambilan keputusan ekonomi bagi bisnis. Yang selanjutnya ada liquidity risk. Liquidity risk ini merupakan resiko yang muncul ketika individu atau suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh tidak bisa mengubah aset yang dimiliki menjadi uang tunai. Resiko likuiditas ini sering terjadi ketika aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar karena kurangnya daya pembeli dan pergerakan harga yang besar dalam sebuah perusahaan. Terus selanjutnya ada interest rate risk, yaitu merupakan resiko suku bunga. Merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari, yaitu pinjaman dan simpanan. Risiko ini diartikan sebagai risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum jika suku bunga meningkat, harga obligasi akan turun, demikian juga sebaliknya. Terus selanjutnya credit risk, yaitu merupakan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, serta dan settlement risk. Recording.
Baik, selanjutnya pricing management. Pricing management adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank, baik di sisi aset maupun liability. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa dana merupakan bahan baku utama yang dijual oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Maka penetapan harga jual untuk aset pricing banyak mendasarkan kepada harga beli atau harga pokok dari bahan bakunya, yaitu liability pricing. Penetapan tingkat suku bunga atau interest rate dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada kelompok pinjaman dan ada kelompok simpanan. Yang pertama, kelompok pinjaman. Penetapan suku bunga pinjaman atau lending rate dirumuskan sebagai berikut, yaitu lending rate sama dengan cost of money ditambah risk cost ditambah spread. Dan untuk cost of money rumusnya cost of loanable fund ditambah overhead cost. Dan untuk mencari cost of loanable fund, yaitu cost of fund dibagi relative risk. Cost of fund sendiri adalah biaya bunga dana dan biaya promosi dana. Dan untuk overhead cost adalah biaya di luar biaya dana seperti tenaga kerja, operasional pelayanan, perangkat keras, dan lain-lain. Next slide. Yang kedua ada kelompok simpanan. Seperti halnya dengan kelompok pinjaman, dalam penerapan suku bunga simpanan terdapat 4 komponen utama yang menjadi biaya dari simpanan, yaitu yang pertama ada suku bunga yang dibayarkan kepada deposan berkaitan dengan simpanannya. Yang kedua ada margin keuntungan termasuk target penghasilan dari sumber dana di pasar. Yang ketiga ada biaya pelayanan yang termasuk biaya personil. Dan yang terakhir ada biaya overhead. Next slide. Dapat dilihat ini merupakan gambaran tentang hal yang terjadi jika bank mengalami kesulitan likuiditas. Yang pertama, kita lihat bagi yang mengambil uang dan kapasitasnya melebihi batas, sehingga dibatasi
Probability dapat dilihat ini merupakan gambaran tentang hal yang terjadi jika bank mengalami kesulitan likuiditas. Yang pertama, kita lihat banyak orang yang mengantri untuk mengambil uang dan kapasitasnya melebihi batas sehingga dibatasi penarikannya. Namun perlu diperhatikan, keadaan likuiditas yang berlebihan juga tidak baik karena berdampak negatif terhadap kemampuan menghasilkan keuntungan, yaitu profitabilitas. Berikut adalah rangkumannya. Apabila liquid minimalnya rendah, maka risknya juga rendah dan export profitnya menjadi tinggi. Sebaliknya, jika liquid maksimalnya tinggi, maka risknya juga akan tinggi dan export profitnya menjadi rendah. Prinsip penanganan resiko likuiditas. Yang pertama, kita melakukan identifikasi, yaitu liquidity position, funding structure, dan maturity mismatch. Yang kedua ada pengukuran, yaitu liquidity gap, statistik dan dinamik, dan liquidity ration. Yang ketiga ada pemantauan, limit system, liquidity rations, dan gap report. Yang keempat ada pengendalian, yaitu ada skenario analisis, stress testing, contingency plan, dan periodical review. Next slide. Beberapa alat ukur likuiditas bank, yaitu ada dua, ukuran jangka pendek dan ukuran jangka panjang. Yang pertama kita bahas ukuran jangka pendek. Jangka pendek ini adalah merupakan kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek, yaitu 1 tahun atau kurang, dengan menggunakan sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek baru. Dan ada dua pengukuran jangka pendek, yaitu giro wajib minimum dan basic surplus. Giro wajib minimum dirumuskan sebagai berikut,
yaitu saldo giro pada BI dibagi kewajiban kepada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya sebesar 5%. Dan ada basic surplus, yaitu pengukuran besarnya likuiditas pada suatu keadaan tertentu yang diukur dengan rumus yaitu aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Next slide. Yang kedua ada mengukur jangka panjang. Mengukur jangka panjang ini merupakan kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan sumber aktivitas yang lain, di mana periode pelunasan pinjamannya dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Ada 3 pengukuran jangka panjang, yaitu rasio likuiditas, liquidity ratio, rumusnya new person fund requirements dibagi total funding requirement. Yang kedua ada indeks likuiditas, liquidity index, dengan rumus total weighted liabilities dibagi total weighted asset. Yang ketiga ada loan to deposit ratio. Ini merupakan pembandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat dengan rumus pinjaman yang diberikan dibagi dana masyarakat. Next slide. Oke, selanjutnya teori manajemen likuiditas. Ada beberapa teori yang perlu dipahami, dan yang pertama ada commercial loan teori. Teori ini adalah teori manajemen likuiditas yang paling kuno. Teori ini juga disebut Real Bills Doctrine. Dan dalam teori ini yang dimunculkan oleh Adam Smith dalam bukunya yaitu The Wealth of Nation pada tahun 1776. Dan bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau self liquidating. Yang kedua ada shiftability theory. Shiftability theory ini adalah teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan. Menurut teori ini, likuiditas bank tergantung pada kemampuan memindahkan aktivanya kepada orang lain dengan harga yang dapat diprediksi. Sebagai contoh, bank berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek. Jika suatu saat pemilik deposito memutuskan untuk menarik uangnya kembali, bank hanya perlu menjual investasi tersebut dan bank mengambil yang dapat diperoleh dan membayar kembali kepada pemilik deposito.
Next slide. Yang ketiga ada teori anticipated income theory. Teori ini disebut juga teori pendapatan yang diharapkan. Dan menurut teori ini, dana yang dialokasikan atau setiap upaya untuk mengalokasi dana harus ditunjukkan pada sektor yang feasible dan menguntungkan bagi bank. Dan yang terakhir ada teori the liability management. Menurut teori ini, bank harus dapat mengelola pasifnya sehingga dapat menjadi sumber likuiditas. Next slide. Berikut adalah cara mengelola manajemen likuiditas untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dalam posisi aman. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang ketiga, memperbaiki posisi likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi market. Next slide. Nah, selain itu ada setidaknya 3 strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik. Yang pertama, ada strategi preventif, yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dihindari. Yang kedua, ada strategi represif, yaitu langkah yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas, dan langkah tersebut adalah meminjam dari pasar uang dan mengkonversikan dana valuta asing yang dimiliki dan meminjam valuta asing dari pasar internasional. Yang ketiga, ada strategi profitabilitas, yaitu kesanggupan dalam memperoleh laba. Pendapatan bank merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit, dan laba didapatkan dari selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima
pada debitur. Next slide. Nah, lalu mengapa likuiditas itu menjadi penting bagi perusahaan? Nah, bila sebuah perusahaan tidak liquid, ini menjadi kesulitan untuk menjual atau mengubah aset yang mereka miliki menjadi uang tunai. Sementara perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar karyawan, melakukan produksi, dan membayar utang. Dan perusahaan yang tidak liquid bisa beresiko mengalami kebangkrutan. Dan bila perusahaan memiliki aset liquid, maka dapat menutupi kewajiban jangka pendek mereka seperti utang atau penggajian, sehingga mereka tidak harus berhadapan dengan kondisi krisis likuiditas yang beresiko pada kebangkrutan. Next slide. Oke, kesimpulannya, jadi fungsi utama dari asset liability management adalah untuk mengelola resiko koperasi, kesenjangan resiko likuiditas, terutama untuk cash flow, bertujuan untuk optimalisasi pendapatan dan mencegah kekurangan ketersediaan dana demi memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu dalam kondisi apapun. Memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal, misalnya dengan meminimumkan dana yang menganggur, tetapi tetap memperhitungkan kecukupan likuiditas yang akan jatuh tempo. Dan dari penjelasan di atas, dapat disadari bahwa aset liability management merupakan salah satu pengelolaan aset dan kewajiban yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan besar organisasi, yaitu mencari keuntungan yang optimal. Selain itu, dampak lain dari aset liability management meningkatkan reputasi organisasi di mata masyarakat melalui publikasi laporan keuangan yang sehat. Tidak heran saat ini penerapan aset liability ini tidak terbatas pada institusi finansial seperti perbankan dan asuransi lainnya, dan meluas pada penerapan di koperasi. Next slide. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 10 mengenai liability dan liquidity management untuk tugas mata kuliah manajemen risiko, dosen Pasparta. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.